bahwa umur bumi kita ini sudah lebih dari 5 miliar tahun. Maka wajar kalau bumi ini kemudian menampakkan tanda-tandanya yang sudah mulai sedikit guncang, gunung sudah mulai terasa kemudian mau tumpah, lautan begitu juga. Jadi yang terakhir diciptakan itu adalah bumi. Dan puncaknya adalah di menit-menit terakhir, puncaknya adalah penciptaan atau diciptakannya manusia. Jadi tinggal beberapa menit maka kemudian diciptakanlah manusia, lalu kemudian terjadilah kiamat. Ini pendapat dari para ahli astronomi, orang-orang yang berkumpul untuk membicarakan ilmu pengetahuan tentang hikmah diciptakannya manusia sebagai makhluk terakhir ciptaan Allah itu. Yang pertama itu diciptakan pertama adalah kolam. Jadi untuk menulis tentang apa yang akan terjadi. Salah satu di antara hikmahnya kalau kolam itu adalah berkaitan dengan ilmu, maka ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, dan manusia itu adalah alim yang berilmu. Tujuan penciptaan sesungguhnya itu adalah manusia. Maka langit, bumi, bintang, semua yang diciptakan di alam ini goyahnya adalah untuk manusia. Dan seorang perancang yang paling bagus, orang yang mendesain yang paling bagus, maka masterpiece-nya ciptaan itu, jadi utamanya yang paling bagus ciptaan sesuatu itu pasti di terakhir atau di puncak, yaitu siapa? Kita manusia. Sehingga pada saat nanti alam ini sudah kiamat, siapa yang dimintai tanggung jawab? Bukan makhluk-makhluk yang lain, bukan bintang, bukan langit, bukan binatang-binatang itu. Kitalah nanti yang akan dimintai tanggung jawab. Itulah kenapa kemudian manusia justru diciptakan di terakhir kali, karena merupakan puncak penciptaan dari semua gaya penciptaan itu untuk manusia, dan kitalah yang kemudian nanti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Sebagai penguat bahwa penciptaan manusia di alam ini tidak sia-sia dan tidak main-main, Allah menciptakan akhirat yang keberadaannya sebagai balasan bagi manusia atas perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita ingin melanjutkan kajian kita tentang eskatologi. Saat ini kita akan bahas tentang tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda sugro dari kiamat itu. Jamaah, di kitabnya Syekh Umar Abdul Kafi itu, Al-Wa'dul Haq, itu beliau memberikan sebuah gugahan kepada kita. Mengapa hati kita tidak tergugah, tidak terguncang ketika membaca ayat-ayat Al-Quran itu, padahal di sana ada 2378 ayat. Di antara 6236 ayat itu yang berbicara tentang hari kiamat. Jadi dari 6236 ayat itu ternyata kurang lebih 2378 ayat itu berbicara tentang hari kiamat. Karena ini berkaitan dengan ketidakpercayaan orang-orang kafir tentang apa yang akan terjadi di hari esok itu. Maka saya pernah sampaikan kepada jamaah sekalian bahwa model cara berpikir seperti lama, berpikirnya model hidup ini
cuma sebentar, maka nikmati saja. Maka cara berpikir itu sudah dirubah sekarang, yaitu akhirat itu selamanya, akhirat itu kekal, maka persiapkan. Jemaah yang dirahmati Allah, Imam Al-Qurtubi itu di dalam At-Tazkirahnya menyampaikan hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyandura ila yaumil qiyamah falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin melihat gambaran tentang hari kiamat itu, maka hendaklah dia membaca paling tidak 3 surat itu. Nanti bisa di kajian tafsir tentang hari kiamat, paling tidak 3 surat itu berbicara tentang bagaimana terjadinya huru-hara kiamat itu. Jadi surat yang ada di dalam Al-Quran yaitu surat At-Takwir, Al-Infitor, dan Al-Insyiqaq. Nah, ada yang menarik yang kemudian beliau sampaikan berkaitan dengan hari kiamat. Apa kok dinamakan kiamat? Beliau sebutkan bahwa istilah kiamat itu sendiri, kalau di dalam Al-Quran misalnya ada ayat la uqsimu biyaumil qiyamah, jadi sumpah dengan kalimat hari kiamat itu asal katanya dari qoma yakumu kiaman. Nah, kemudian ditambahi dengan tak marbuta atau tak taknis itu menjadi kiamah, artinya berdiri itu. Ada 4 pendapat ulama kenapa dinamakan kiamat atau al-qiyamah itu. Pertama, karena pada hari itu terjadi huru-hara yang sangat dahsyat sehingga tidak ada yang tidur, tidak ada yang berdiam diri, semuanya berdiri. Karena begitu sangat dahsyatnya kejadian itu semuanya, maka kemudian tidak ada yang tidur, tidak ada yang diam, semuanya berdiri. Maka disebutlah dengan kiamat, berdiri. Yang kedua, karena setiap makhluk pada waktu itu bangkit dari kubur mereka menuju hari itu. Jadi yang di alam barzah, di alam kubur bangkit semuanya. Mereka berdiri semuanya yang ada di kuburan itu, di alam barzah semuanya berdiri, semuanya bangkit. Dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 43 disebutkan, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubim yufidun, yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala, sesuatu yang ada di dunia. Jadi karena orang-orang yang ada di alam barzah, orang-orang yang sudah di alam kubur itu berdiri semuanya bangkit, maka disebutlah itu kiamat. Mereka semuanya berdiri. Yang ketiga, ada pendapat yang menyatakan karena pada hari itu manusia bangkit berdiri kepada Allah Rabb semesta alam, sebagaimana diriwayatkan di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauma yakumun nasu li rabbil alamin qala yauma yakumu ahadukum fi rasi ila nisfi udunaihi, rawahu Muslim. Pada hari itu manusia berdiri bangkit kepada Rabb semesta alam. Beliau bersabda, hari di mana salah seorang diri kalian berdiri di antara keringatnya sampai setengah kedua telinganya. Jadi karena mereka semua berdiri untuk menghadap Allah, maka disebutlah kiamat. Nah, asal katanya dari qoma yakumu kiaman, berdiri. Dan kemudian ada yang berpendapat kenapa disebut kiamat itu karena roh-roh manusia dan para malaikat berdiri berbaris
Di dalam Quran surat An-Naba yang sudah sering kita dengar itu, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari itu ketika roh-roh manusia dan para malaikat berdiri berbaris, mereka tidak berkata apa-apa kecuali siapa yang telah diberikan izin kepadanya untuk berbicara oleh Rabb-Nya yang Maha Pemurah, dan dia mengucapkan kata yang benar. Itulah kenapa kemudian itu disebut dengan kiamat, karena banyak yang mengandung unsur berdiri. Saat kemudian makhluk-makhluk manusia-manusia yang kemudian di alam barzah itu berdiri dari kuburnya, lalu kemudian saat manusia berdiri untuk berhadapan dengan Allah, dan saat kemudian roh-roh dan para malaikat itu berdiri berbaris di depan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kemudian disebut dengan kiamat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, bahwa di kitab beliau juga At-Tadhkirahnya Imam Al-Qurtubi itu menyebut nama-nama hari kiamat itu banyak memang. Beliau menyebut kurang lebih ada 50 nama. Di antaranya selain kiamat itu adalah Yaumul Hisab, hari perhitungan. Ada yang disebut juga dengan Yaumuddin, hari pembalasan. Ada juga beliau sebutkan Yaumun Nadamah, hari penyesalan, karena banyak manusia yang menyesal saat itu karena selama di dunia dia sudah menyia-nyiakan waktunya. Yaumul Ma'a, hari kembali kepada Allah. Yaumut Taghabun yang sering kita baca, Yaumatublas Sarair, hari kemudian ditampakkan segala rahasia manusia. Jadi hari kiamat itu adalah hari yang susah, hari yang menyulitkan, Yaumul Asir. Oleh karena itu pelajaran yang sebenarnya harus kita ambil, bahwa karena kita tahu bahwa hari kiamat itu adalah hari-hari yang sangat menyusahkan, hari-hari yang sangat menyulitkan kita, maka perlu kita lakukan hal-hal yang membuat kita nanti menjadi ringan. Paling tidak kita menjalankan sesuai dengan kemampuan kita, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan apa yang bisa meringankan kita pada saat di hari-hari penuh dengan kesulitan itu. Diantaranya Rasulullah SAW menyampaikan, man naffasa am muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang kemudian sedikit memberikan kelonggaran terhadap kesulitan saudaranya, maka nanti Allah akan melonggarkan di antara sekian banyak kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Maka senanglah jadi orang yang sedikit melonggarkan apa yang menjadi persoalan dari saudara kita. Memang tidak tuntas kita membantu. Misalnya ada orang yang butuh uang 1 juta, kita hanya bisa membantu 250, kita hanya bisa membantu 500 misalnya. Itu namanya mengeluarkan dari kesulitan. Memang tidak tuntas, tetapi perilaku-perilaku kita memberikan jalan keluar walaupun tidak sampai tuntas kepada saudara kita, maka itu adalah jalan-jalan yang akan membuat kita menjadi ringan nanti di antara sekian banyak kesulitan-kesulitan di hari kiamat itu. Apalagi kemudian wa may yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Apalagi kita kemudian memudahkan urusan saudara kita, maka Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Bedanya kalau yang pertama itu sedikit melegakan, sedikit membantu, tapi kalau yang kedua ini total sudah membantu sehingga kemudian selesai urusannya. Itu namanya memudahkan. Nah, nanti Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Oleh karena itu perilaku ketika kita memahami tentang hari kiamat yang begitu sangat dahsyat dan sangat menyulitkan ini, maka
usaha untuk kita kemudian bisa diringankan oleh Allah di antara sekian banyak kesulitan nanti di hari kiamat adalah sukalah paling tidak memberi sesuai dengan kemampuan, tidak harus uang, tapi memberi bantuan sesuai dengan kemampuan kita, sedikit memberikan jalan keluar. Lalu kemudian apalagi kita punya kemampuan untuk bisa memudahkan urusan orang lain. Maka balikan dari itu, selalu saya ingin sampaikan, balikan dari itu, maka itu adalah orang yang kemudian tidak sulit dipersulit, harusnya mudah dipersulit, harusnya dia bisa sedikit melegakan, dia tidak lakukan itu, maka itu adalah sebuah kebalikan, dia akan justru akan menyulitkan dan menyusahkan nasibnya nanti di hari kiamat. Naudzubillah. Nah, di antara hadis yang kita kenal, sudah masyhur hadis ini, paling tidak kita berada di salah satunya atau kemudian di beberapa poin itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu, al-imamul adil wa syabun nasa'a bi ibadatillah wa rajulun mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabban fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'antu imra'atun data mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu wa rajulun zakarallahu khaliyan fa fadat ainah. Ada 7 kelompok orang, 7 kelompok manusia yang akan dilindungi oleh Allah di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kalau kita ingin lepas dari kesulitan-kesulitan di akhirat nanti, jadilah pemimpin yang adil. Kalau bapak-bapak kebetulan menjadi seorang pemimpin, peran apapun, di jabatan apapun, maka jadilah pemimpin yang adil. Karena kalau jadi pemimpin yang adil, nanti Allah akan keluarkan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat, dan Allah akan memberikan perlindungan di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Paling tidak bapak-bapak, jadi pemimpin yang adil itu paling tidak rumah tangganya, kalau punya istri lebih dari satu, harus adil dengan istri-istrinya. Begitu juga dengan anak-anaknya, harus berbuat adil. Ada hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat itu yang kemudian menyatakan bahwa ada orang tua yang kemudian tidak jadi masuk surga gara-gara dia tidak berlaku adil kepada anak-anaknya. Tidak harus menjadi seorang pemimpin secara formal. Mungkin bapak sudah pasti jadi pemimpin, paling tidak pemimpin di rumah tangga. Kalau tidak dengan istri-istrinya, maka dengan anak-anaknya harus berlaku adil. Karena dengan perlakuan adil itulah kita akan dilindungi oleh Allah. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak yang masih muda, barangkali bisa kemudian terlepas dari kesulitan kiamat itu, jadilah pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Banyak riwayat yang menyatakan bahwa anak-anak muda yang kemudian melakukan ketaatan itu jauh lebih disenangi oleh Allah daripada orang tua yang melakukan ketaatan. Sama-sama dicintai oleh Allah, tetapi dari sisi godaan, masih muda dia punya ketaatan, tumbuh dalam ketaatan itu jauh lebih luar biasa. Karena kalau bapak-bapak sudah dianggap sudah dekat kubur gitu kan, sudah beruban, kok masih kemudian tidak taat, itu keterlaluan ya. Jadi pemuda yang tumbuh dalam ketaatan itu luar biasa. Berbahagialah bapak dan ibu kalau memiliki anak-anak yang kemudian di saat masa mudanya itu kemudian dihabiskan untuk hal-hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Orang-orang yang kemudian hatinya selalu ingat kepada masjid, untuk memakmurkan masjid dan mengurusi masjid. Jadi berbahagialah orang yang kemudian diberikan oleh Allah sebuah keistiqomahan hidayah,
untuk kemudian hatinya tergantung kepada masjid. Karena ini adalah salah satu di antara kelompok orang yang nanti akan dilindungi oleh Allah di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Kemudian dua orang yang mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, dia juga berpisah karena Allah. Inilah luar biasanya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah laki-laki yang diajak berbuat mesum, berbuat tidak senonoh oleh perempuan yang kaya, cantik, dia berwibawa, tapi kemudian dia takut. Dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Inilah laki-laki yang kemudian nanti akan dilindungi oleh Allah di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Dan kajian tentang yang 5 ini mungkin nanti suatu saat akan kita bahas, khusus tentang keutamaan berhasil menyelamatkan diri dari perzinahan itu. Yang keenam, laki-laki yang bersedekah, lalu kemudian dengan sedekahnya itu disembunyikan, tangan kanannya kemudian memberikan itu dan bahkan tangan kirinya tidak tahu tentang apa yang dilakukan oleh tangan kirinya. Ini juga amalan yang luar biasa, amalan yang tidak diketahui orang ini justru akan lebih banyak mempunyai nilai pahala di hadapan Allah karena dia terbebas dari riya. Tetapi hati-hati, ada riwayat yang juga menyebutkan bahwa ada orang yang sudah beramal itu sudah disembunyikan, tidak ada yang tahu, tapi dia tidak tahan suatu saat cerita juga gitu, cerita ongkuna saben kok akhirnya kemudian harusnya itu menjadi amal rahasia, ternyata menjadi amal yang kemudian terbuka lagi dan kemudian bisa menyurutkan nilai pahalanya karena tidak sabarnya manusia. Kadang-kadang ongkuna saben roa, harusnya cukup saja didiamkan gitu. Nah, orang yang seperti ini nanti akan dilindungi oleh Allah. Dan yang ketujuh, yang terakhir itu adalah orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, lalu kemudian dia menangis kepada Allah, mengingat dosa-dosanya dan kemudian mengingat nasibnya di masa yang akan datang. Itu diantara kelompok orang-orang yang kemudian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dilindungi di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, Syekh Mahir Ahmad itu dalam Asratus Sa'ahnya itu kemudian memberikan gambaran kapan datangnya hari kiamat itu. Quran surat Toha ayat 15 sampai 16 menyebutkan, inna sa'ata atiyatun akadu fiha lituzza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu menjadi binasa. Nah, inilah hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kepastian kapan kiamat itu dirahasiakan oleh Allah. Dua hal yang tidak kita ketahui di antara hal gaib itu adalah tentang kapan kita mati dan kapan pastinya terjadi kiamat itu. Tetapi dua hal yang pastinya tidak tahu ini Allah kemudian berikan tanda-tanda, bukan kemudian tidak disebutkan tanda-tandanya. Walaupun kapan pastinya mati kita tidak tahu, kapan pastinya hari kiamat kita tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda. Tanda-tanda buat kita mati adalah pada saat kita sudah tua, uban sudah mulai ada, tulang sudah mulai nyongaronyo, sudah mulai semuanya tidak seperti dulu. Itu tanda-tanda. Kiamat juga begitu. Kiamat walaupun tidak tahu kapan pastinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda itu. Dan paling tidak tanda-tanda kiamat itu ada ulama yang menyatakan paling tidak dua. Ada tanda-tanda kecil atau tanda-tanda sugro,
ada yang tanda-tanda kubra. Tetapi ada juga ulama yang membagi tiga tanda-tanda kiamat itu. Ada tanda-tanda kiamat kecil, sugro itu, lalu kemudian ada tanda-tanda kiamat wusta yang sedang berjalan dan akan berjalan, dan ada juga kemudian nanti pada saat tanda-tanda kiamat kubro yang itu sudah mendekati terjadinya kiamat. Nah, saya coba pada kesempatan ini sedikit sampaikan tentang beberapa tanda-tanda terjadinya kiamat kecil, tanda-tanda kecil terjadinya kiamat itu. Jemaah, ada yang menarik. Menurut para pakar geologi itu sebenarnya dengan menggunakan metode radiosotop itu, bahwa umur bumi kita ini sudah lebih dari 5 miliar tahun. Jadi umurnya bumi yang kita tempati ini setelah pakai metode radiosotop itu umurnya sudah lebih dari 5 miliar tahun. Maka wajar kalau kemudian ibarat kita yang sudah tua itu sudah mulai batuk-batuk, sudah mulai pilek, sudah mulai ada hal yang kurang. Maka wajar kalau bumi ini kemudian menampakkan tanda-tandanya yang sudah mulai sedikit guncang, gunung sudah mulai terasa kemudian mau tumpah, lautan begitu juga, karena sudah 5 miliar tahun bumi kita ini. Dan lebih menarik lagi ketika pada tahun 1990, dan ini dicatat di kitabnya Syekh Mahir As-Sufi itu, ketika membicarakan tentang kiamat dulu tahun 1990 di Brussels, Belgia itu diadakan muktamar ilmiah. Para astronom di sana berkumpul, ahli-ahli tentang alam itu berkumpul di sana semuanya, membicarakan ilmu pengetahuan tentang alam semesta ini. Dan pada titik kesimpulan umurnya bintang itu berapa miliar tahun, semuanya dibahas. Umurnya matahari itu berapa, semua dibahas. Mereka kemudian pada titik kesimpulan, karena sudah lama-lama, ada jutaan tahun, ada miliaran tahun, lalu umpama kemudian gampangannya, kemudian mereka berkesimpulan gampangannya seandainya pakai harian 24 jam. Jadi yang pertama diciptakan itu adalah bintang-bintang. Jadi umpamanya 24 jam, di jam-jam pertama itu diciptakan atau ada bintang-bintang yang jumlahnya miliaran. Lalu kemudian menciptakan peredaran masing-masing. Lalu kemudian tahap berikutnya diciptakan planet, ada meteor bulan. Tahap berikutnya Allah menciptakan langit, ya, diciptakan langit, karena mereka mengukur dari tahun-tahun itu. Nah, yang menarik jemaah yang dirahmati Allah, yang menarik dari itu adalah ternyata dari alam semesta ini, kalau andai itu pakai jam 24 jam, jam terakhir itu, jam terakhir atau jam 20 ke 24 itu barulah kemudian diciptakan bumi. Jadi yang terakhir diciptakan itu adalah bumi. Jadi diciptakan tanah, gunung, daratan, lautan, sungai-sungai, lalu tumbuh-tumbuhan, pepohonan, berbagai makhluk yang ada di laut yang beragam itu, itulah diciptakan terakhir. Jadi bumi ini diciptakan terakhir. Dan puncaknya adalah di menit-menit terakhir. Andaikan pakai ukuran menit itu, ukuran 24 jam itu, puncaknya adalah penciptaan atau diciptakannya manusia. Jadi kita ini ciptaan Allah yang terakhir. Jadi ibarat satu hari mau habis, mau kiamat, mau hancur alam ini, hari, waktu, tinggal berapa menit saja, barulah kemudian manusia itu diciptakan. Jadi tinggal beberapa menit, maka kemudian diciptakanlah manusia, lalu kemudian terjadilah kiamat. Ini pendapat dari para ahli astronom itu, orang-orang yang berkumpul untuk membicarakan ilmu pengetahuan. Dan saya kemudian sempat tadi malam itu baca kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang di Al-Fawaid itu, tentang faedah manusia diciptakan terakhir oleh Allah. Ini luar biasa memang.
Jadi kita ini makhluk yang diciptakan terakhir, sudah menjelang terakhir waktunya, artinya menjelang kiamat. Ada 10 yang beliau sampaikan, tapi sampaikan 2 saja. Beliau menyatakan hikmah diciptakannya manusia sebagai makhluk terakhir ciptaan Allah itu, ya. Yang pertama itu diciptakan pertama adalah kolam, ya, kolam. Jadi untuk menulis tentang apa yang akan terjadi. Manusia itu terakhir. Salah satu di antara hikmahnya kalau kolam itu adalah berkaitan dengan ilmu, maka ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, dan manusia itu adalah alim yang berilmu. Nah, salah satu hikmahnya adalah beliau sebutkan goyah tujuan penciptaan sesungguhnya itu adalah manusia. Maka langit, bumi, bintang, semua yang diciptakan di alam ini goyahnya adalah untuk manusia. Dan seorang perancang yang paling bagus, orang yang mendesain yang paling bagus, maka masterpiece-nya ciptaan itu, jadi utamanya yang paling bagus ciptaan sesuatu itu pasti di terakhir atau di puncaknya. Yaitu siapa? Kita manusia. Sehingga pada saat nanti alam ini sudah kiamat, siapa yang dimintai tanggung jawab? Bukan makhluk-makhluk yang lain, bukan bintang, bukan langit, bukan binatang-binatang itu, tapi justru kitalah manusia yang merupakan ciptaan Allah yang terakhir di menit-menit terakhir alam ini yang diciptakan Allah. Kitalah nanti yang akan dimintai tanggung jawab. Itulah kenapa kemudian manusia justru diciptakan di terakhir kali, karena merupakan puncak penciptaan dan semua gaya penciptaan itu untuk manusia, dan kitalah yang kemudian nanti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Maka kalau surga dikatakan seluas langit dan bumi, karena kita akan berkuasa dengan itu. Sampai ada yang mengatakan kebangetan kalau manusia itu tidak punya kaplingan di surga. Orang di dunia saja, di bumi yang kecil ini masih cukup kok. Lalu kalau kemudian surga seluas langit dan bumi kok tidak punya, itu kebangetan itu. Kegagalan yang sangat luar biasa. Jadi kita ini adalah goyah, puncaknya penciptaan, dan itu kemudian diciptakan di terakhir pada saat alam ini sudah mau kiamat. Jadi hal yang harus kita ketahui dan pahami bersama, 3 hal yang kemudian beliau sebutkan itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita dengan main-main. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kamu diciptakan sia-sia dan tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi kita ini diciptakan terakhir dan tidak untuk sia-sia, untuk tidak main-main. Kita ini puncaknya makhluk Allah, berada di akhir sebelum kiamat, dan kemudian kita yang justru akan bertanggung jawab, dimintai tanggung jawab oleh Allah. Sebagai penguat bahwa penciptaan manusia di alam ini tidak sia-sia dan tidak main-main, Allah menciptakan akhirat yang keberadaannya sebagai balasan bagi manusia atas perbuatannya. Quran surat An-Najm 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk kekekalan. Betul kita diciptakan oleh Allah terakhir sudah menjelang kiamat, tetapi kita diciptakan bukan untuk dihancurkan di hari kiamat itu.
tetapi kita diciptakan untuk kekekalan, karena setelah kiamat kita akan hidup kembali untuk selama-lamanya, untuk sebuah kekekalan. Maka sekali lagi, akhirat itu selamanya. Maka persiapkan, jangan mengatakan hidup itu sebentar, nikmati bro, sakeja. Karena orang yang berpikir begitu menganggap bahwa mati itu sudah selesai. Setelah mati selesai, cuma sebentar di dunia, ayo nikmati, puas-puasin, sebentar hidup itu. Ini yang berbahaya. Pikiran yang betul adalah akhirat itu selamanya bro. Maka persiapkan. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ternyata apa yang disampaikan para ahli astronom ini, ternyata kalau kita kaitkan dengan banyak ayat-ayat Al-Quran, sudah jelas. Ayat-ayat Al-Quran itu sendiri sudah menjelaskan tentang dekatnya hari kiamat itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, iqtarabatis sa'a wa ansyaqqal qamar, telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Di dalam ayat yang lain misalnya, wa may yudrika la'alla sa'ata qarib, dan tahukah kamu boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Banyak lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya innama ajalukum min ma khala minal umam kama baina salatil asri ila magharibis syamsi, sesungguhnya ajal kalian ada di antara umat ini seperti antara waktu asar ke maghrib. Begitu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Ingat sekali lagi, Allah menciptakan kita terakhir sebagai makhluk. Tujuan goyah diciptakan alam semesta ini sebenarnya manusia. Kitalah yang nanti akan dimintai tanggung jawab, bukan makhluk yang lain. Dan kita diciptakan terakhir bukan untuk berakhir setelah kiamat, tetapi justru kita diciptakan untuk lama dan kekal. Di dalam 3 kitab itu, saya tidak akan sampaikan semua karena ini akan panjang. Kitab yang pertama Ar-Riyadun Nadirah fi Sahih Ad-Daril Akhirah, itu Syekh Ahmad Mustafa Mutawalli menyebutkan tanda-tanda sugro kiamat itu ada 22. Kemudian di kitabnya Syekh Mahir Ahmad itu Asratus Sa'ah ada 21 tanda kiamat kecil. Dan di kitabnya Nihayatul Alam Syekh Muhammad Al-Kafi ini dan Syekh Muhammad Al-Arif ini, Syekh Muhammad Al-Arif ini luar biasa. Ini kitab yang bestseller di Timur Tengah, nanti kita sampaikan, karena belajar tentang eskatologi ini supaya tidak salah-salah. Misalnya nanti di tanda-tanda kubro itu ada Imam Mahdi, ada sebagainya, nanti kita bahas itu. Jangan sampai kemudian salah memahami metodologi, karena sekarang sudah ada, oh Imam Mahdi sudah ada di sana. Pernah dulu di Arab begitu diceritakan, ini Imam Mahdi, ciri-cirinya sudah, tahu-taunya dia memberontak dan sebagainya. Sekarang ini kan dikait-kaitkan, oh sekarang tanda-tandanya ini, oh satialah zaman arialah akhir zaman, gini segala macam. Ada yang benar, ada juga yang salah, maka nanti pakai metodologi. Nah sekarang ini saya sampaikan, pertama, tanda-tanda kiamat sugro itu yang pertama adalah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda kiamat kecil itu sudah dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah Nabi terakhir, tidak ada Nabi dan Rasul setelah itu. Jadi itu pertanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Jadi tanda sugro, tanda kecil kiamat itu adalah diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiamat tidak akan terjadi kecuali setelah agama ini tersebar dan sudah sempurna, dan itu sudah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Jadi telah sempurna agama ini, sudah dicukupkan nikmat Allah, dan sudah ridho Islam itu sebagai agama buat kita. Artinya puncak terjadinya nanti kiamat ini, tanda-tanda sugronya diutusnya Nabi itu, karena sudah sempurna agama ini. Rasulullah SAW pernah bersabda,
buistu ana wassa'a kahataini. Beliau kemudian memberikan contoh ini. Jadi antara aku, diutusnya aku dengan hari kiamat itu antara as-sababa dengan al-wusta ini. Ini as-sababa, ini al-wusta. Jadi kiamat itu antara aku, diutusnya aku kata Rasulullah, dengan hari kiamat itu antara jari telunjuk ini dengan jari tengah ini. Ini menunjukkan bahwa waktu terjadinya kiamat dengan diutusnya Rasulullah itu begitu sangat sempit, sedikit sekali. Ya. Kemudian tanda yang kedua adalah termasuk wafatnya Rasulullah SAW. Jadi kematian Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah merupakan tanda kiamat kecil. Ya. Dari Auf bin Malik dia berkata, ataitun Nabi SAW fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbati min udum faqal u'dud sittan baina yaday sa'ah. Ketika aku mendatangi Rasulullah SAW pada saat perang Tabuk, beliau tengah berada di tenda dari kulit. Beliau bersabda, hitunglah 6 tanda sebelum kiamat. Salah satu yang beliau sebut adalah mauti, kematianku, summa fathu baitil maqdis, summa mautan, summa ya'khudhu fikum kaku'asil ghanam, summa istifadatul mali hatta yu'tar rajulu mi'ata dinarin fayadullu sahita, summa fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalathu, summa hudna takunu bainakum wa baina banil asfar fayaqdiruna fayatunakum tahta samanina ghaya tahta kulli ghayatin isna asara alfa. Rasulullah menyebutkan tanda kiamat kecil itu adalah wafatnya Nabi sendiri. Disebutkan di sini 6 itu kata beliau. Pertama adalah kematianku. Jadi wafatnya Nabi SAW. Yang kedua adalah 2 kematian yang penaklukan Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu ditaklukkan sudah 2 kali. Dan nanti yang terakhir ini ciri-ciri kiamat. Jadi Baitul Maqdis itu dulu saat Nabi Muhammad diutus itu masih dibawa kekuasaan orang-orang Kristen Romawi. Jadi saat itu Romawi adalah negara adidaya. Jadi Baitul Maqdis itu dibawa kekuasaan Kristen Romawi. Baru kemudian ditaklukkan Baitul Maqdis itu adalah zamannya Umar bin Khattab. Jadi zamannya Umar bin Khattab baru kemudian itu dibersihkan semuanya. Nah, kemudian berikutnya juga penaklukan Baitul Maqdis kedua itu adalah di masa Daulah Al-Ayyubiyah di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Jadi jaraknya itu di waktunya Umar itu pada tahun ke-16 Hijriah. Lalu kemudian dipakai lagi oleh orang lain, lalu kemudian ditaklukkan lagi di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi tahun 583 Hijriah. Sekarang pun begitu. Sekarang pun begitu. Kapan penaklukan Baitul Maqdis itu akan ditaklukkan yang ketiga kali nanti oleh kaum muslimin, sampai-sampai di dalam hadis itu disebutkan nanti orang-orang Yahudi bersembunyi di belakang pohon-pohon garkot itu. Pohon-pohon itu akan bicara atas izin Allah, batu-batu akan berbicara terhadap orang-orang yang ada di sini. Ini ada yang sembunyi di sini, ada yang sembunyi. Kapan itu? Itu adalah ciri dari terjadinya kiamat juga. Ya. Pada saat ada penaklukan Baitul Maqdis yang ketiga itu. Jadi perang kaum muslimin melawan bangsa Yahudi itu akan terjadi di akhir zaman. Ya. Nah, ini apa yang saya sampaikan ini merupakan sebuah gambaran bahwa nanti perputaran perang-perang dunia ini pada akhirnya akan menyeret, semuanya akan berada pada perang kaum muslimin melawan yang lain. Pada akhirnya seperti itu. Nah, salah satu tanda kiamat yang ketiga disebutkan di sini adalah 2 kematian yang menimpa kalian seperti kematian kambing. Jadi banyaknya wabah itu adalah tanda-tanda kiamat. Sebenarnya wabah itu sudah terjadi, pernah terjadi pada saat zaman dahulu itu, di zamannya Umar bin Khattab ya, yang disebut dengan ta'un awas, ta'un semacam batuk pilek ya, yang kemudian itu kalau ke binatang itu membuat lendir lalu kemudian mati itu binatangnya.
dan itu sudah pernah terjadi. Wabah ini muncul di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, maka disebutlah ini tanda-tanda kecil karena sudah terjadi itu. Nah, yang pernah kemudian disebutkan dalam sejarah itu yang meninggal karena wabah ini adalah Mu'adz bin Jabal. Abu Ubaidah inilah orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang juga termasuk dikabarkan ahli surga, meninggal karena wabah di zamannya Khalifah Umar bin Khattab setelah penaklukan Baitul Maqdis. Dan ini akan berulang, jadi wabah-wabah ini juga akan berulang. Itu tanda bahwa akan terjadi kiamat. Ini tanda-tanda kecil saja. Kemudian kiamat belum akan terjadi sampai kemudian suatu saat harta melimpah. Jadi orang yang mau dikasih itu sudah tidak ada lagi, karena semuanya sudah menjadi sejahtera. Apakah ini sudah terjadi? Sudah pernah terjadi. Di zamannya Utsman bin Affan, kemudian di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu. Di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tidak ada orang yang mau dizakati itu. Jadi mustahiknya sudah tidak ada, semuanya menjadi muzaki, semuanya jadi orang yang ahli zakat, yang mau memberi, yang mau nerima tidak ada itu zamannya Umar bin Abdul Aziz. Dan ini kemudian nanti suatu saat akan berulang. Salah satu tanda kiamat lagi adalah terjadinya malapetaka besar di bangsa Arab. Kita akan bahas lebih dalam nanti. Kemudian yang terakhir ini yang belum terjadi, kita akan mengadakan perjanjian dengan Bani Asfar. Bani Asfar itu adalah orang-orang berkulit putih. Kalau dulu adalah orang-orang Roma dan Persia itu. Tapi kalau nanti orang-orang kulit putih adalah orang-orang Barat, orang Eropa, orang Amerika. Dan nanti akan terjadi pengkhianatan di situ. Dan mereka semuanya bawa dengan pasukan besar 12.000. Siap-siap saja kalau kita masuk dalam akhir zaman. Kalau umur kita sampai, kalau tidak mati duluan ya, mungkin generasi berikutnya. Nah, ciri yang umum tentang kiamat sugro ini adalah terbelahnya bulan. Seperti yang sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtarabatis saa'ah wan syaqqal qamar. Jadi Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan dulu orang-orang kafir itu tidak percaya dengan Rasulullah. Buktikan kalau kamu seorang rasul. Berikan tanda tentang mukjizat itu. Lalu kemudian Rasulullah meminta kepada Allah agar bulan itu terbelah. Dan itu sudah dibuktikan ketika itu di Gunung Abu Kubais dan Gunung Qayqaan. Jadi terlihat terbelah. Dan ada sekarang foto dari dokumentasi dari NASA yang menyebutkan bahwa ada retak di bulan itu. Jadi ketika pernah ke bulan, kemudian difoto semuanya bulan itu, kemudian ada tanda retak. Karena tanda retak itu memang pernah kemudian Allah kemudian pisahkan bulan itu sebagai bukti mukjizat Rasulullah. Itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Artinya Allah menunjukkan mukjizat itu. Lalu kemudian api muncul dari tanah Hijaz, dan ini sudah pernah. La taqumus sa'ah hatta takhruju narum min ardil Hijaz. Pernah muncul di akhir tahun 654 Hijriah di Hijaz, di Madinah itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itu tanda-tanda kiamat kecil yang kemudian secara alam tampak. Nanti kita akan bahas secara sosial. Secara sosial ternyata tanda-tanda kiamat kecil ini sudah banyak dan bisa dirasakan. Sudah pernah terjadi dan berulang-ulang terjadi. Contohnya adalah orang yang mengaku nabi dan rasul. Itu sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yub'atsu dajjal kadzdzab kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Tidak akan terjadi kiamat sampai nanti akan banyak orang yang mengaku nabi, mengaku rasul, dan itu sudah terjadi dan bisa berulang-ulang. Amanat hilang, keadilan sosial sudah menjadi kacau, munculnya kaum kaki tangan penguasa zalim yang menyiksa, menyakiti umat atau rakyat kecil. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Nanti disebutkan qaumum ma'ahum syatun ka'adnabil baqar yadribuna biar nas. Jadi ada kaki tangan penguasa zalim
penguasa zalim itu yang kemudian menyiksa, menyakiti rakyatnya. Itu tanda-tanda sosial, ya. Kemudian disebutkan juga tanda-tanda kiamat itu adalah sedikitnya ilmu, banyaknya kebodohan, perzinahan tersebar luas, khamar diminum, kaum lelaki sedikit dan kaum wanita banyak. Ini belum terjadi, sudah terjadi apa belum ya? Jangan berharap ya. Nanti suatu saat nanti kaum wanitanya lebih banyak dari bapak. Bahkan di riwayat lain disebutkan bapak satu laki-laki itu diikuti 40 wanita untuk minta perlindungan. Bahkan di riwayat lain disebutkan satu laki-laki itu diikuti 50 wanita. Tapi tidak usah dibayangkan itu ya Pak, karena itu berarti artinya sudah dekat kiamat justru ya. Biler ya. Engkau etoro anak saya begini ya. Jangan, itu berarti sudah mau kiamat itu. Jadi tidak akan terjadi kiamat kecuali sudah jumlah perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Dan ini juga dijadikan alasan poligami ya, bolehnya poligami, keadaan seperti itu. Tapi jangan berharap itu Pak, karena itu sudah berarti sudah dekat kiamat ya. Lalu juga akan banyak pembunuhan, al-haraj itu banyak disampaikan. Pembunuhannya ini antara tetangga, saudara, family, itu bukan pembunuhan secara umum. Jadi nanti akan banyak, kalau sudah tanda banyak pembunuhan itu terjadinya tanda-tanda kiamat kecil. Urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Ketika Rasulullah ditanya, "Mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat?" Rasulullah menjawab, "Idza duyi'atil amanah fantadiris sa'ah." Kalau kemudian nanti amanat sudah tidak diraihkan, tunggulah akan terjadi kiamat itu. Kaifa idza, bagaimana kemudian tidak dilakukan itu amanat itu? Idza wusidal amru ila ghairi ahli. Saat kemudian amanat itu diberikan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Kemudian terakhir, waktu-waktu itu kian terasa cepat. La taqumus sa'ah hatta yataqarrabuz zaman. Tidak akan terjadi kiamat sehingga kemudian waktu itu terasa cepat. Kok cepat? Loh, kok sudah duhur? Loh, kok sudah asar gitu. Ada percepatan. Ada setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari. Dan kita sudah mulai merasakan itu. Tetapi tanda-tanda kiamat ini tidak kemudian harus dipas-paskan Pak, harus nanti pakai metodologi. Karena kalau di sini begini, seperti contohnya misalnya nanti akan disebutkan tentang ruwaibidah itu, tentang orang jujur orang jujur tidak dipercaya, orang yang pengkhianat dipercaya. Jangan saling menuduh-menuduh, itu masalah identitas akhirnya. Ruwaibidah, orang bodoh, orang tak bermolar berbicara tentang umat, akhirnya dikait-kaitkan. Itu loh, sekarang tanda-tanda kiamat sudah. Kenapa? Orang saya tak tepat, tak tahu apa ilmu, tapi acak-acak umat. Akhirnya saling tuduh, yang ini nuduh itu ruwaibidah, satunya lagi itu ruwaibidah. Ini berbahaya juga ya, metodologi seperti ini harus malah menjadi identitas. Itu berbahaya, nanti kita akan bahas. Tetapi secara sosial, keadaan kekacauan dan keadaan alam, keadaan masa sekarang ini sudah menunjukkan kepada mendekati tanda-tanda wusta, mendekati tanda-tanda sudah hampir di akhir zaman. Sekali lagi yang terpenting seperti yang saya sampaikan berulang, yang terpenting adalah berpikir seperti Rasulullah SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, kapan terjadinya kiamat? Yang menjadi mindset pikiran kita adalah apa yang sudah kita siapkan kalau nanti terjadi kiamat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.